Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwastu. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengaturkan salam panganjali Om Swastiastu. Sudah siap untuk belajar? Ya, kalau sudah siap, mari kita awali pembelajaran ini dengan melantunkan doa guru puja. Nah, silakan anak-anak ambil sikap pada asana kawitin. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksa Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namah. Om Santi 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 Om. Nah. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Iya, terima kasih ya. Anak-anak sudah semangat untuk belajar. Silakan anak-anak absen di Google Form, di link yang Ibu bagikan di grup WA ya. Silakan absen di sana. Mari kita lanjutkan dengan menyanyi lagu Sorak-sorak bergembira. Mari kita lakukan lagu Sorak-sorak bergembira sebagai sikap nasionalisme. Ya, silakan bersama-sama. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, pintar ya Nana ya semuanya. Kita lanjutkan dengan salam PPK. Ya, semangat ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, anak-anak, di situasi saat ini ya, kita harus selalu menjaga kesehatan. Ya, dengan cara menyayangi diri ya, menjaga kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Nah, M. Yang pertama yaitu menggunakan masker. Kita harus selalu menggunakan masker ya anak-anak kalau kita keluar. Nah, walaupun di rumah juga kalau misalnya kita sakit, gunakanlah masker agar kita tidak menularkan penyakit kepada anggota keluarga. Kemudian M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Ya, misalnya anak-anak pulang dari bermain, ya tetap ingat yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ya, kita harus selalu menjaga jarak ya. Misalnya bertemu dengan teman, kita harus menjaga jarak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat 3M.
Silakan anak-anak lakukan ya. Nah, kita lanjutkan sekarang anak-anak dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui penerapan pembelajaran blended learning, siswa dapat menunjukkan sikap bersyukur melalui doa Dainika Upasana sebelum dan sesudah memulai suatu pembelajaran. Peduli terhadap sesama dan lingkungan, mengidentifikasi kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti, serta mendemonstrasikan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Nah, demikian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bu lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan berikan lagu kepada anak-anak tentang lagu Sang Hyang Widi judulnya ya. Nah, bisa anak-anak menyanyikan? Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, bersama-sama. Ayo. Sang Hyang Widi ngardi jagat sami miwa dagingnya sekancan mahuripe tejan ide ngebeken jagat meraga agung anatan Patotitya subakti ring yang wisesa malaksana anut ring daging agama. Ya, Ibu sudah menyanyikan. Sekarang anak-anak tahu nggak artinya? Nah, Sang Hyang Widi. Nah, ini lagunya tentang apa anak-anak? Ya, benar sekali, tentang Sang Hyang Widi ya. Nah, apa artinya ngardi jagat sami? Nah, artinya menciptakan dunia ini. Ya, Sang Hyang Widi menciptakan dunia ini. Nah, miwah dagingnya sekancan mauripe. Ya. Nah, beserta isinya seperti makhluk hidup ya dan benda mati pun seisi alam semesta ini Tuhan yang menciptakan atau Sang Hyang Widi yang menciptakan ya, seperti gunung, laut, apalagi ya tumbuh-tumbuhan, benar sekali, apalagi binatang, benar ya, apalagi iya bisa dilihat di sini ya, manusia, kemudian ada juga apalagi benda-benda langit, itu semua ciptaan Sang Hyang Widi, benar sekali ya. Tejan ide ngebekin jagat, ya sinarnya memenuhi alam semesta ini, tidak ada ruang yang tidak disinari ya. Nah, kemudian meraga agung hane tan hane, artinya ya Tuhan itu maha besar, ada namun tidak dapat dilihat. Nah, patutlah kita berbakti kepada Beliau, Tuhan yang Maha Kuasa, berdasarkan ajaran agama. Ya, itu ya. Nah, inilah pembelajaran kita kali ini adalah tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi ya. Tuhan Beliau yang Maha Kuasa, menguasai semua alam semesta beserta dengan isinya ya. Minggu lalu sudah kita bahas tentang pengertian Cadu Sakti. Masih ingat anak-anak? Ya, Cadu apa artinya? Ya, Lina? Ya, benar.
Cadu artinya 4. Sakti. Sakti apa artinya? Ya, benar. Sakti artinya kemahakuasaan. Jadi, Cadu Sakti artinya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Malu. Ya, 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, di antaranya yaitu apa saja? Siapa bisa? Masih ingat nggak? Ya, Tuhan. Yang pertama, Dewa. Ya, benar, Dewa. Yang pertama itu adalah Wibu Sakti. Benar sekali. Lanjut, Dewa. Kedua apa, Dewa? Ya, benar, Dewa. Prabu Sakti. Yang ketiga, Dewa. Ya, benar, Dewa. Jenana Sakti. Yang keempat, Dewa. Ya, benar, Kriya Sakti. Ya, demikianlah bagian-bagian dari Cadu Sakti. Kemudian artinya, Nana. Nah, Wibu Sakti apa artinya? Iya, benar sekali ya. Tuhan Maha Ada. Kemudian Prabu Sakti apa artinya? Iya, benar. Tuhan Maha Kuasa. Jenana Sakti apa artinya? Iya, benar ya. Tuhan Maha Tahu. Kemudian lagi satu. Kriya Sakti. Artinya? Lanjut, Dewa. Iya, Tuhan Maha Karya atau Maha Bekerja. Itulah, Nana, bagian-bagian dari Cadu Sakti ya, pelajaran minggu lalu. Sekarang itu adalah mengenai kemahakuasaan. Contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Yang pertama yaitu contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Wibu Sakti. Ya, Tuhan Maha Ada. Setiap benda yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Hyang Widi. Sehingga beliau juga disebut Sang Hyang Sangkanparan, yaitu meresap pada semua benda. Sifat beliau pada setiap benda dapat dikatakan hana tanhan. Artinya ada, tetapi tidak kelihatan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa, Nana? Ya, benar sekali ya. Ini adalah gambar teh. Nah, teh ini sudah berisi gula. Nah, pernahkah anak-anak membuat teh? Pernah. Ya. Nah, kemudian anak-anak lihat gambar ini, apakah yang anak-anak lihat? Ya, tehnya saja ya. Kemudian gulanya bisa dilihat nggak? Tidak dapat. Namun kalau diminum anak-anak, apa yang anak-anak rasakan? Ya, benar ya, rasa manisnya ada. Kemudian rasa tehnya juga ada. Tapi tidak bisa dilihat gulanya ya. Nah, begitupun penggambaran Tuhan, anak-anak. Tuhan itu ada, namun tidak dapat dilihat. Beliau memiliki sifat, yaitu Wiyafi Wiyapake Nirwikara. Artinya apa? Tuhan berada di mana-mana dan tidak terpengaruh oleh tempat itu. Ya, seperti membuat teh. Secangkir teh yang berisi gula, kemudian diaduk. Yang nampak adalah warna teh. Namun kalau diminum, terasa manis. Ya. Nah, coba anak-anak cicipi itu. Tehnya pasti rasa manis karena berisi gula. Namun tidak dapat dilihat. Nah, coba lakukan juga anak-anak. Nah, pegang tangan anak-anak. Nah, tangan anak-anak, kemudian tiup tangan anak-anak. Tiup. Apa yang anak-anak rasakan pada tangan? Ya, benar sekali, sejuk ya. Apakah anak-anak bisa melihat angin?
yang berhembus di tangan anak-anak? Ya tidak ya, itulah beliau maha gaib ya. Tuhan itu maha gaib, ada tapi tidak dapat dilihat. Itulah Sang Hyang Widi disebut sebagai Wibu Sakti. Beliau digambarkan juga dengan garam yang sudah dicampur dengan air. Kemudian minyak di dalam santan. Apakah bisa anak-anak melihat minyak yang ada di dalam santan? Tidak. Kemudian api di dalam kayu. Ya, itulah penggambaran Sang Hyang Widi. Beliau maha ada. Nah, perhatikan contoh gambar berikut ini. Nah, ini gambar tumbuhan anak-anak. Kenapa tumbuhan ini bisa bergerak? Kemudian, nah, ini gambar apa? Ya, benar sekali, gambar kijang. Kenapa juga kijang ini bisa lompat? Nah, selanjutnya. Ini gambar apa, anak-anak? Ya, benar sekali, gambar manusia. Manusia pun ini bergerak. Kenapa semua tumbuhan, kemudian binatang, kemudian manusia ini dapat bergerak dan tumbuh, anak-anak? Iya, benar sekali ya. Pelajaran kelas 2. Karena ada Atma. Atma itu adalah percikan kecil dari Sang Hyang Widi. Benar sekali ya. Inilah beliau meresap pada seluruh ciptaan. Baik pada tumbuhan, kemudian binatang, dan manusia. Nah, kita lanjut kepada kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang kedua, yaitu sebagai Prabu Sakti, Tuhan Maha Kuasa. Beliau berkuasa atas makhluk hidup maupun benda-benda yang ada pada alam semesta, tumbuhan, binatang, manusia, dan benda lainnya. Beliau berkuasa atas kelahiran, hidup, dan matinya makhluk di dunia ini. Hal ini terdapat dalam sloka yang berbunyi, dalam Candogya Upanishad disebutkan bahwa Sarwam Idam Kalu Brahman, artinya segala yang ada diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Kemudian di dalam Rigveda Samhita juga disebutkan Ekam Satvifra Bahuda Wadanti Agnim Yaman Matriswanam, artinya Tuhan itu hanya satu adanya. Orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama, seperti Agnim, Yama, dan Matriswam. Nah, demikianlah penggambaran Tuhan, anak-anak. Beliau menguasai atas lahir, hidup, dan mati makhluk yang ada di dunia ini. Beliau adalah raja dari alam semesta ini. Nah, beliau menciptakan. Nah, beliau diberi dengan banyak nama. Beliau diberi dengan banyak nama sesuai dengan tugas, sifat, dan fungsinya. Nah, pada saat mencipta, beliau disebut dengan Dewa Brahma. Kemudian pada saat memelihara, beliau disebut dengan siapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pelajaran kelas 2 ya. Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu pemelihara, Dewa Siwa sebagai pelebur, Brahma Wisnu Siwa itulah Trimurti. Ya, anak-anak masih ingat ya nyanyiannya ya? Ya, terima kasih masih mengingat lagu-lagu yang Ibu berikan ya. Nah, inilah kekuasaan beliau yang berwujud Dewa Trimurti sebagai pencipta Dewa Brahma, pemelihara Dewa
Ya, benar sekali, Dewa Wisnu. Kemudian sebagai pelebur, Dewa? Ya, benar sekali, Dewa Siwa. Nah, itulah maka kuasaan beliau. Nah, beliau menciptakan apa aja, anak? Nah, benda langit ya. Seperti apa benda langit? Ada apa aja di langit? Iya, benar sekali. Planet-planet. Iya, benar. Apa lagi? Ya, bulan. Ya, apa lagi? Bintang, benar. Ya, yang terbit di siang hari. Iya, benar sekali, matahari ya. Iya, inilah ciptaan beliau. Ada yang bisa membuat matahari, bulan, bintang? Tidak ada ya. Hanya Tuhanlah yang bisa. Beliau maha kuasa mencipta ya. Nah, kemudian diciptakan apa lagi? Iya, batu. Benar sekali. Apa lagi anak-anak? Iya, tanah. Benar sekali. Apa lagi? Iya, laut. Ya, inilah ciptaan Tuhan, yaitu bergelar Dewa Brahma ya. Nah, contoh, lihat gambar ini. Nah, gambar ini bagaimana anak? Bisa bergerak-gerak ya. Nah, karena apa? Bisa tumbuh juga. Karena ada Tuhan ya. Beliau yang berkuasa. Nah, kemudian tumbuhan ini anak-anak lihat. Dan pada akhirnya akan layu. Kita tidak akan bisa untuk menginginkan bunga ini tetap untuk mekar selamanya. Nah, semuanya makhluk hidup akan mengalami proses lahir, hidup, dan mati. Ditentukan oleh Tuhan. Nah, seperti ini juga anak-anak. Ayam dari telur ya. Kemudian itik dan kemudian membesar. Karena ada Tuhan yang memelihara. Sama halnya dengan manusia juga demikian. Dari bayi. Ya. Kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan bapak-bapak. Dan pada akhirnya semua akan tiada juga. Nah, ini anak-anak. Pernahkah anak-anak melihat orang sakit? Ya, orang sakit. Nah, pasti kita memerlukan bantuan ya. Ada yang melalui medis, yaitu ke dokter. Juga ada yang lewat balian ya, atau dukun. Nah, namun karena kehendak Tuhan, dukun ataupun dokter itu tidak akan bisa menentukan hidup daripada pasien itu ya. Nah, sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Namun kalau Tuhan berkehendak, nah, maka makhluk hidup di dunia ini akan kembali ke asalnya, yaitu apa? Meninggal ya. Nah, demikian kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Tidak akan ada yang bisa menentang atau menghalangi. Kalau beliau sudah berkehendak, maka akan terjadi. Nah, itulah tentang kemahakuasaan Tuhan sebagai Prabu Sakti, yaitu Maha Kuasa. Mari kita lanjutkan tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Jenana Sakti atau Tuhan Maha Tahu. Sang Hyang Widi memiliki 3 sifat, yaitu, nah coba dibaca. 1 apa? Ya, Dura Jenana, yaitu mengetahui segalanya.
Ya, mengetahui segalanya. Tuhan dapat mengetahui anak kejadian-kejadian yang terdahulu, kejadian yang sekarang, dan kejadian yang akan datang. Nah, beliau selalu ada pada setiap zaman. Beliau kekal abadi adanya. Ya, itulah Tuhan disebut sebagai Dura Jenana, yaitu mengetahui segalanya. Kemudian Dura Darsana. Ya, artinya melihat segalanya. Nah, Tuhan dapat melihat sesuatu yang sekecil-kecilnya, begitupun sesuatu yang sebesar-besarnya. Nah, coba Ibu tanya dulu pada anak-anak. Apakah anak-anak bisa melihat benda yang ada di depan rumah anak-anak? Atau yang ada di kamar sebelah? Bisakah anak-anak melihat? Ya, tentunya tidak ya, karena kita memiliki keterbatasan. Namun kalau Tuhan anak-anak, beliau dapat melihat di ruang apapun, dalam bentuk sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya, beliau dapat melihatnya. Ya, beliau juga dapat melihat kejadian yang terdahulu, kejadian yang sekarang, dan juga kejadian yang akan datang. Yang belum muncul, beliau pun sudah ketahui. Ya, kemudian yang ketiga, Dura Srawana. Nah, Tuhan memiliki pendengaran serba tembus. Nah, beliau dapat mendengar anak-anak suara yang sekecil-kecilnya ataupun suara yang sebesar-besarnya. Namun Ibu bertanya dulu kepada anak-anak, pernahkah anak-anak melihat teman berbisik-bisik? Iya, benar sekali ya. Iya, apakah anak-anak bisa mendengar teman yang berbisik-bisik itu? Ya, tidak. Itulah keterbatasan kita ya. Namun, kalau Tuhan, beliau maha besar, maha mengetahui. Ya, beliau dapat mendengar suara sekecil-kecilnya ataupun suara sebesar-besarnya. Contohnya, apakah bisa kita mendengar suara orang atau tetangga yang berada di samping rumah kita? Tentu tidak ya. Bisa apa enggak? Iya, tidak. Itu karena kita memiliki keterbatasan ya. Nah, itulah kemahakuasaan Tuhan sebagai Jenana Sakti. Nah, seperti contoh anak-anak. Nah, lihat. Gambar apa ini anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar hujan. Ya. Nah, apakah anak-anak bisa mengetahui kapan akan turun hujan? Tentu tidak ya. Padahal kita terka ya. Nah, mendungnya sudah gelap sekali langitnya. Namun tidak turun hujan. Nah, itu hanya Tuhan yang mengetahui ya anak-anak ya. Nah, inilah kemahakuasaan Tuhan sebagai Jenana Sakti. Maha tahu kapan hujan turun atau tidak. Beliau yang mengetahui. Kita hanya bisa menerka saja. Ya, tidak dapat mengetahui kebenarannya. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, demikian untuk kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Jenana Sakti. Kita lanjut pada kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Kriya Sakti.
Ya, sifat beliau bisa disebut dengan kodrat atau takdir, karena siapapun tidak dapat menahan, menentang, dan melawan kehendak beliau. Tuhan bekerja tiada henti, baik siang malam, mengatur alam semesta dengan harmonis. Ya, Tuhan Maha Karya, anak-anak. Nah, beliau mengatur semua yang ada di dunia ini. Seperti, nah ini anak-anak. Ini wujud Tuhan bekerja, anak-anak ya. Nah, ini bumi berputar sesuai dengan porosnya. Ya, sehingga apa? Nah, pernahkah anak-anak melihat dunia ini malam saja? Ataukah pernahkah anak-anak melihat dunia ini pagi saja? Oh, tidak. Ya, benar sekali ya. Tidak. Karena Tuhan masih bekerja. Nah, kalau andai kata Tuhan tidak bekerja, dunia ini terus saja malam, bisakah kita hidup? Tentu tidak, karena tidak ada sinar apa? Matahari. Nah, sinar matahari itu apa fungsinya? Ya, bagi kita untuk apa? Ya, bagi tumbuh-tumbuhan itu fotosintesis ya. Bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita seperti menjemur baju. Nah, inilah kemahakuasaan Tuhan sebagai kriya sakti, anak-anak. Selalu bekerja. Di dalam tubuh kita juga beredarnya sari-sari makanan. Kalau Tuhan tidak bekerja, maka kita akan meninggal. Nah, di sini ada perbedaan antara terjadinya siang dan malam. Tuhan itu yang bekerja. Kemudian, nah, adanya tsunami. Bisakah anak-anak menghalangi tsunami? Nah, bisakah anak-anak menekan agar tidak ada tsunami? Tentu tidak. Inilah Tuhan sedang bekerja. Nah, tsunami tidak bisa akan dihalangi. Kemudian lagi, contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai kriya sakti. Nah, angin ribut. Nah, kalau sudah angin ribut, banyak sekali rumah-rumah yang roboh. Kemudian, apalagi berjatuhan semua ya pohon-pohon sehingga apa? Menyebabkan korban. Apakah bisa dihalangi angin ribut? Iya, benar, tidak ya. Tidak bisa. Kemudian ini gambar apa, Nana? Nah, iya benar sekali, ini adalah gambar gempa bumi. Nah, di sini Tuhan Maha Kuasa. Apakah kita bisa menahan agar tidak terjadi gempa? Tentu tidak ya. Sangat sayang sekali ya kalau seperti ini keadaannya. Tuhan tidak memandang makhluknya, kaya, miskin, cantik. Beliau memandang bahwa semua makhluk itu adalah sama. Ya. Seperti apa lagi? Nah, ini Tuhan bekerja. Siapakah bisa menghalangi tanah longsor ya? Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah Tuhan berkehendak, kita hanya bisa menjalani saja ya. Nah, demikianlah tadi contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Nah, sekarang anak-anak yang menyimpulkan ya. Ya, kita simpulkan secara bersama-sama ya. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan secara bersama-sama sebelum Ibu adakan evaluasi. Yaitu yang pertama, contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai apa? Ya, Wibu Sakti, yaitu Tuhan Maha Ada. Apa contohnya, Nana?
Kita simpulkan bersama-sama. Iya, itu Tuhan berada pada setiap makhluk ya, meresap pada semua makhluk, baik binatang, tumbuhan, dan manusia. Kemudian Tuhan sebagai Prabu Sakti, Tuhan Maha Kuasa. Nah, bagaimana contohnya? Iya, Amalue. Iya, pintar sekali ya. Contohnya kita tidak bisa mengatur agar tetap hidup kekal, tidak bisa. Nah, Tuhanlah yang menentukan, kita hanya bisa berusaha ya. Nah, demikian. Kemudian beliau menciptakan semua yang ada di dunia ini ya. Kemudian anak-anak, Jenana Sakti, Tuhan Maha Tahu anak-anak. Apa contohnya? Siapa yang bisa? Ya, benar sekali ya. Nah, kita tidak mengetahui kapan hujan itu turun. Ya, benar, hanya Tuhan yang mengetahui. Kemudian yang keempat, yaitu Kriya Sakti. Apa anak-anak kesimpulannya? Nah, kesimpulan tentang Kriya Sakti bahwa apa? Ayo. Ya, bahwa Tuhan menentukan kapan ada banjir, kemudian tanah longsor, ya. Apalagi gempa bumi. Apalagi? Benar sekali. Apalagi Dewa? Iya, Dewa, benar sekali ya. Tanah longsor, tsunami itu kita tidak bisa menghalangi atau menahannya kalau sudah Tuhan yang berkehendak. Nah, itulah demikian tadi kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Nah, refleksi. Tuhan dengan kemahakuasaannya menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Dan beliau juga mengatur dengan hukumnya yang disebut hukum alam atau reta. Dengan kemahakuasaan beliau, kita hendaknya bersyukur dengan melakukan ajaran agama seperti sembahyang dan merayakan hari-hari besar agama Hindu, serta saling menyayangi antar sesama makhluk hidup. Nah, demikian materi yang Ibu sajikan. Kemudian Ibu sekarang kasih evaluasi tentang pengetahuan dan keterampilan. Silakan anak-anak kerjakan ya. Nah, anak-anak kerjakan di Google Form. Jadi dijawab di sana, pilih jawaban A, B, C, atau D yang dianggap paling benar. Ini salah satu contohnya. Nah, jika kita di sini, tentu tidak ada di sana. Namun, Sang Hyang Widi ada di sini, sekaligus ada di sana. Karena beliau memenuhi segala yang ada. Hal tersebut adalah contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang disebut. Nah, kata kuncinya anak-anak. Nah, silakan anak-anak kerjakan ya. Kata kuncinya di sini adalah tentang ada di sana dan ada di sini. Nah, apa jawabannya? Iya, yaitu Tuhan yang disebut sebagai Wibu Sakti, yaitu berada di mana-mana. Kemudian nomor 2. Dalam sifat Tuhan Maha Kuasa, Prabu Sakti, Tuhan memiliki kemahakuasaan atas mencipta, memelihara, dan melebur yang disebut dengan apa? Iya benar, Trimurti. Silakan anak-anak lanjutkan ya anak-anak ya. Kerjakan di Google Form yang Ibu kirim nanti di grup WA. Nah, untuk tugas keterampilan anak-anak, nah tugas keterampilannya adalah 1. Gambar dan warnailah contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi
yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Nah, ini ya anak-anak menggambar, kemudian warnailah. Kemahakuasaan di contohnya apa ya? Udah tadi dijelaskan. Kemudian Ibu lanjut ke materi yang akan datang anak-anak. Materi minggu depan ya, yaitu mengimplementasikan Cadu Sakti dalam ajaran Trihita Karana. Ini silakan anak-anak pelajari ya materi yang akan datang. Mengimplementasikan Cadu Sakti dalam ajaran Trihita Karana. Ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita tutup dengan doa. Selesai belajar. Ambil sikap Amusti Karana. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanamah Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi 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 Om. Ya Tuhan, dalam wujud Parama Acintya yang maha gaib dan maha karya, hanya atas anugerah-Mu maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Ya. Om damai damai damai. Nah, demikian anak-anak. Mari kita tutup dengan ngaturang Parama Santi. Om Santi 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 Om.